Sebelumnya mohon maaf, izin mengulang dari definisi perencanaan promosi. Definisi perencanaan promosi kesehatan adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Lalu ada siklus administrasi perencanaan promosi kesehatan masyarakat. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Lalu implementasi. Implementasi adalah fase di mana perencanaan tersebut akan dilaksanakan. Lalu terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah fase di mana dilakukan pengukuran atau penilaian hasil, outcome, dan efikasi. Lalu ada tujuan perencanaan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ialah mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai target program dalam waktu tertentu. Selain itu perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilakukan secara sistematis mengarah pada tujuan program yang akan dicapai pada waktu tertentu. Lalu ada tujuan khusus, yakni adanya kejelasan tentang jenis serta tahapan kegiatan yang konkret, sumber daya yang dibutuhkan, kebijakan yang harus dikembangkan, metode yang digunakan, media yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, sasaran wilayah garapan, peran berbagai pihak yang terkait, dan indikator keberhasilan. Lalu ini adalah 5 hal dasar dalam perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama adalah permasalahan yang ada, lalu yang kedua ketersediaan sumber daya, yang ketiga tujuan serta sasaran yang akan dicapai, keempat kebijakan yang ada, yang kelima jangka waktu pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan promosi kesehatan masyarakat. Satu, dapat memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Dua, kegiatan promosi terjadwal dengan baik. Tiga, mengurangi rasiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan. Empat, menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. 5. Mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih. Jadi ada satu penugasan yang harus dilaksanakan setelah ujian tengah semester ini ya, jadi bersama saya dengan tujuan supaya mahasiswa bisa melakukan wawancara sebagai bagian dari praktik komunikasi efektif ya. Jadi teman-teman latihan melakukan wawancara supaya nanti mungkin pada saat melakukan intervensi pasti berhubungan dengan masyarakat. Jadi paling tidak sejak awal teman-teman sudah mulai melatih diri untuk melakukan komunikasi efektif ini ya kepada satu orang ya. Jadi permintaannya di sini uraian tugas ya. Cara pelaksanaannya mahasiswa harus melaksanakan wawancara secara pribadi ya, tidak boleh bergantian misalnya ya, diambil alih. Jadi untuk melaksanakan satu wawancara pada prosesnya itu teman-teman bisa saling membantu. Ya, jadi misalnya kalau satu orang sekarang giliran saya nih jadi pewawancara, maka teman yang lain akan boleh membantu sebagai pengamat atau membantu mencatat atau merekam dan seterusnya ya. Tetapi yang melakukan wawancara harus mereka yang sudah disepakati. Nanti boleh bergantian ya pada saat teman yang membantu nanti mau melakukan wawancara, nah giliran pewawancara yang sebelumnya yang membantu gitu ya. Nah, kemudian yang pertama dilakukan adalah mahasiswa memilih paling sedikit satu orang calon partisipannya, ya karakteristiknya adalah dia harus guru atau peserta didik. Jadi boleh guru, boleh siswa SD atau sederajat. Ya, jadi boleh guru mata pelajaran tertentu atau guru kelas bebas. Kalau tidak ada guru kelas, mungkin boleh guru ekstrakurikuler dan seterusnya gitu ya. Sedapat mungkin cari yang terdekat ya. Jadi misalkan ada adik yang masih di SD atau keponakan atau tetangga. Nah, itu boleh dipilih.
gitu ya, atau guru misalnya yang saudara gitu ya, yang masih bisa diakses, minta kesediaannya. Kalau mereka bersedia, janjian ya, bikin janji temu untuk melakukan wawancara. Ya, kemudian wawancara boleh dilakukan di sekolah atau di rumah. Ya, jadi bebas. Mungkin kalau sekarang lebih mudah ya, sekolah sudah buka ya, jadi ada pilihan ya, tidak terbatas harus di rumah. Tapi kalau memang merasa lebih nyaman di rumah, boleh di rumah. Ya. Oke, kemudian ini bukan intervensi ya, wawancara nih. Wawancara boleh dilakukan secara luring maupun daring. Jadi kalau bisa bertatap muka akan lebih bagus, tetapi kalau agak kesulitan karena mungkin ada permasalahan kesehatan atau yang lainnya, boleh juga secara daring. Nanti saya akan share contoh wawancara yang dilakukan oleh salah satu teman kita ya yang sudah melaksanakannya. Kemudian formulir atau pedoman wawancaranya ada di link yang sudah saya sematkan di sini. Nanti saya akan perlihatkan juga. Selama proses wawancara, mahasiswa tidak boleh melakukan intervensi. Jadi tidak boleh menjelaskan misalnya ada kata yang disebutkan di dalam pertanyaan atau pilihan jawaban, kemudian partisipan bertanya tentang kata tersebut, maka jangan dijelaskan, tapi minta dulu partisipannya itu menjawab ya atau menebak pertanyaan, menebak jawabannya. Setelah diberikan sampai selesai wawancaranya dilakukan, baru boleh dilakukan diskusi ya atau hal yang lain. Ya. Kemudian laporan dibuat dalam bentuk ini bebas, boleh dipilih ya. Catatan baik tulis tangan atau diketik boleh. Kemudian foto atau rekaman suara boleh, rekaman video boleh. Boleh dikirim kepada saya atau direkap oleh koordinator kelas. Boleh diupload di sosial media masing-masing ya. Kemudian linknya dikumpulkan ya ke koordinator kelas ya. Setelah itu rekapnya boleh diserahkan kepada saya. Nah, kalau ternyata mahasiswa berdasarkan pengalaman wawancara tersebut itu mau membuat publikasi ya dan draftnya sudah siap, kemudian di submit ke artikel itu dia boleh diizinkan untuk tidak mengikuti ujian akhir semester. Jadi tidak harus publish ya, tidak harus sampai terbit, tetapi minimal dia sudah submit saja, sudah menyetorkan gitu ya draft artikelnya. Kalau perlu bantuan saya untuk mereview, boleh meminta saya untuk mereview sebelum disubmit, ya silakan. Ya setelah itu screenshot yang sudah disubmitnya itu, kemudian teman-teman akan diizinkan untuk tidak mengikuti ujian akhir semester karena saya akan menganggap penilaian sudah cukup dari penugasan ini. Gitu ya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Kemudian sebentar. Nah, ini adalah link buku tentang pubertas. Ini untuk yang guru ya. Jadi kalau teman-teman memilih guru, ini sebenarnya kami sudah membuat buku untuk pegangan. Sebenarnya sih targetnya untuk guru kelas 4 atau kelas tinggi ya, sekolah dasar. Tapi kalau teman-teman bertemu ya, mudah mengakses dengan guru yang mengajar di kelas rendah masih boleh ya. Misalkan guru kelas 1, 2, 3 itu masih boleh. Nah, buku ini bisa diunduh gratis di sini. Nah, di atas ada kuesioner. Jadi yang teman-teman ambil untuk wawancara yang kuesionernya. Ya, teman-teman bisa klik di sini. Kalau teman-teman mau wawancara peserta didik atau siswa, ini bukunya bisa diklik di sini, bisa diunduh di sini. Pedoman wawancaranya atau kuesionernya bisa diunduh di sini. Ya, jadi kalau diklik, kemudian ini pedoman wawancaranya, ya. Jadi ketika bertemu dengan peserta didik, misalnya ya wawancara adiknya nih. Adiknya kalau belum punya email boleh pakai emailnya teman-teman sendiri
Ya, tulis emailnya di sini, kemudian nama adiknya siapa, nama sekolah dasarnya apa, kemudian di wilayah mana, kabupaten atau kota. Misalnya kalau saya di kota Bekasi, gitu ya. Kalau yang lain mungkin Kabupaten Bekasi. Jadi nama dan statusnya si kabupaten dan kota itu ya. Kemudian umurnya dalam tahun tentu ya. Kemudian kelas 1 sampai 6, kemudian jenis kelamin pilih salah satu. Nah, kalau teman-teman sebaiknya lakukan sebelum memberikan videonya ya. Jadi kalau video kuis kemudian buku tadi itu boleh dibaca oleh teman-teman saja karena waktunya sempit ya. Jadi kita wawancara guru atau murid yang belum membaca buku remaja juara tadi atau buku pubertas tadi ya. Kemudian setelah di next maka akan muncul sekitar 30 sampai 35 pertanyaan yang harus dijawab oleh partisipan. Izin menjawab pertanyaan dari Tuti Hartati kelompok 2. Kenapa dalam pelaksanaan program kesehatan perlu dilakukan evaluasi? Nah, tujuan dari evaluasi program kesehatan adalah untuk memperbaiki program-program kesehatan dan pelayanannya untuk mengantarkan dan mengarahkan alokasi tenaga dan dana untuk program dan pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Izin menjawab pertanyaan dari Cecil kelompok 6. Model dibagi menjadi beberapa fase dan menjadikan prioritas untuk tindakan. Jelaskan fase tersebut. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penilaian sosial di mana anggota masyarakat dan peserta yang terlibat mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan mereka sendiri. Lalu langkah kedua yaitu penilaian epidemiologi dilakukan dengan menggunakan statistik vital dan negara atau survei nasional untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang memiliki dampak terbesar pada masyarakat tertentu. Lalu ketiga, penilaian perilaku dan lingkungan dilakukan untuk menilai faktor yang berkontribusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Ini dapat menjadi gaya hidup individu, faktor lingkungan, atau pengaruh sosial. Masing-masing faktor yang penting dalam hal kontribusi terhadap masalah kesehatan yang dipilih dan dievaluasi berdasarkan apakah itu dapat atau tidak dapat diubah. Faktor-faktor yang paling penting dan paling mudah untuk diubah dianggap sebagai target prioritas. Bagaimana cara melakukan kegiatan promosi kegiatan terjadwal? Kalau Sri Wulandari pertanyaannya bagaimana cara melakukan promosi kesehatan yang baik? Ini sebenarnya sama pertanyaannya ya. Cuma kalau yang Lilian itu kegiatannya terjadwal. Maksudnya apa nih? Pertanyaannya Lilian kegiatan promosinya yang terjadwal atau kegiatan promosinya itu akan dibuat jadwalnya? Menyusun jadwalnya. Mana Lilian? Bu. Ya, yang mana Lilian? Maksud pertanyaannya apa? Kegiatan promosi yang sudah terjadwal atau kegiatan promosi kesehatan kemudian akan dibuatkan jadwalnya gitu, semacam kurikulumnya. Yang mana yang kamu tanyakan? Yang akan dibuat jadwalnya, Bu. Oke. Jadi cara merencanakan atau penjadwalan gitu ya? Penjadwalan kegiatan promosi kesehatan. Ya, Bu. Oke. Kalau yang Sri Wulandari ini cara melakukan kegiatan promosi kesehatan saja ya, misalnya satu kegiatan, gimana caranya supaya dia terlaksana dengan baik gitu. Baik. Sudah dapat jawabannya? Zikri? Belum. Belum. Saya tanya deh teman-teman, Salsabila kenapa nih baru masuk ya? Atau hilang tadi? Teman-teman ada yang jadi aktivis organisasi kemahasiswaan atau organisasi kemasyarakatan lain di luar kampus? Ada? Zikri aktif di mana Zikri? Kalau saya di Tapak Suci Bu latihan. Oh iya kemarin dapat medali ya kamu ya? Iya. Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, barokallah ya. Oke.
Tapak Suci juga ortomnya Muhammadiyah itu punya ini ya, punya misi dakwah juga ya. Cuma misi dakwahnya melalui melalui seni bela diri ya. Baik, nah ini bagus nih, ada anak Tapak Suci. Nanti bisa meracuni teman-teman di Tapak Suci dengan perilaku sehat ya, Zikri. Tapi insya Allah kalau anak TS mah saya percaya pada sehat lah ya. Insya Allah, cuma mungkin bisa mempertahankan status kesehatannya dan meningkatkan lagi. Karena kalau TS kan itu arahnya kesehatan fisik ya. Nah mungkin bisa nanti diperluas jadi kesehatan mental, spiritual dan sosial. Oke. Nah sekarang kalau kita mau melakukan promosi kesehatan yang baik itu caranya seperti apa? Teman-teman tadi sudah mempresentasikan bagaimana merencanakan ya. Jadi lakukan saja apa yang tadi sudah teman-teman diskusikan gitu ya. Bagaimana membuat perencanaan, apa saja yang harus dianalisis, kemudian bagaimana memilih prioritas masalahnya di antara berbagai masalah yang ditemukan ya. Setelah diinventarisir tadi, pilih salah satu dulu, lalu membuat rencananya, membuat alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, ketika teman-teman membuat alternatif penyelesaian masalah ya, di sini sebenarnya perencanaan itu ya sebenarnya ya, ketika kita membuat planning untuk melakukan kegiatan tertentu, pada saat itu teman-teman tidak cukup hanya membuat satu rencana ya, jadi mungkin nanti ketika melaksanakan intervensi ada hambatan. Ya, ketika muncul hambatan, maka teman-teman harus segera mengubah planning yang sudah dibuat tadi ke planning alternatif. Jadi ketika misalnya nanti terutama pada saat teman-teman nanti PBL ya, hampir seluruh intervensi di PBL itu hampir seluruhnya ya, itu kebanyakan atau hampir seluruhnya itu adalah intervensi promosi kesehatan yang paling banyak dilakukan. Kalau yang barusan sedang PBL, yang saat ini sedang PBL itu bahkan ada yang minta sampai intervensi spesifik advokasi kesehatan. Wah, ini rada-rada berat sih kalau menurut saya ya buat teman-teman yang masih di S1. Tetapi bukannya tidak mungkin ya, kalau teman-teman sudah terbiasa masih bisa. Nah, kalau teman-teman mau latihan melakukan promosi kesehatan yang baik, sekarang saatnya lakukan di organisasi yang saat ini teman-teman sedang aktif di dalamnya. Ya, gimana nih kalau TS? TS itu mungkin nggak melakukan aktivitas ya kegiatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Kira-kira kebayang nggak, Zikri? Susah juga sih Bu bayanginnya. Oh, susah. Susah apa bisa? Bisa sih kayaknya bisa, cuman belum tentu juga. Oh, belum tentu ya. Jalan Oke. gitu. Zikri, perkuliahannya ada yang sudah offline? Sampai saat ini belum sih Bu. Belum ya, ada. masih online. Baik. Nah, kalau Zikri secara pribadi pasti dia karena dia latihan TS, mungkin dia praktek sendiri ya, dia olahraga sendiri gitu kan, dia latihan sendiri. Tetapi mungkin nanti kalau perkuliahannya sudah offline ya, sudah pada bertemu, atau mungkin sekarang saat sedang online itu mungkin Zikri bisa nih mengingatkan teman-temannya kalau sudah sekian menit ya, harusnya sih paling lama setelah 2 jam itu melakukan peregangan. Nah, makanya kalau saya kuliah itu saya nggak suka kelamaan. Nanti teman-teman selain bosan itu juga ototnya pada kaku gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin acaranya offline maupun online, diingatkan itu lakukan gerakan-gerakan peregangan misalnya seperti itu. Nah, Zikri bisa mimpin itu, kasihlah jurus-jurus sederhana misalnya gitu ya, atau ya peregangan yang model seperti apa yang bisa dilaksanakan ketika kita sedang melakukan kegiatan yang relatif yang aktivitas fisiknya monoton gitu ya. Kalau lagi seminar kan duduk aja tuh gitu ya. Jadi lakukan peregangan misalnya. Jadi sebenarnya siapapun bisa melakukan. Apalagi kalau teman-teman misalnya ikutan organisasi yang lebih umum ya, ada mungkin yang ikutan BEM, IMM, Semesta mungkin ya, atau yang lainnya. Nah, bisa tuh dibuat di situ.
rencana kegiatannya. Kalau langsung melakukan ya tadi sepanjang sudah dilakukan analisis dan perencanaan mulai dari input proses sampai outputnya ya, itu insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik gitu ya, karena sudah diantisipasi segala sesuatu yang mungkin menjadi hambatan gitu. Nah, kemudian lebih lanjut, bagaimana kalau kegiatan promosi yang akan kita laksanakan ini kita bikin jadwalnya. Nah, tadi nih kalau misalnya teman-teman terlibat di suatu bidang tertentu di organisasi, biasanya kan ada bidang khusus ya. Misalnya kalau saya tahu di Semesta itu ada project group ya, ada project group yang saya pernah dilibatkan itu misalnya ada project group HIV, ada project group NAPZA, ada Kesbro remaja misalnya gitu ya. Mungkin ada juga yang lain ya, Kesling atau apa. Nah, masing-masing project group itu kemudian nanti akan mengusulkan kegiatan, misalnya gitu ya. Kegiatan ini udah jelas nih terkait dengan promosi kesehatan pastinya, karena organisasinya organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang kesehatan, gitu ya. Misalnya tadi ya, kalau BEM-nya FKM saya rasa tentu nanti intervensinya juga banyak ke kesehatan. Nah, kemudian bagaimana membuat penjadwalannya? Teman-teman bisa memanfaatkan momen-momen baik internasional, nasional maupun regional, atau bahkan lokal. Misalnya gitu ya, kalau mau cari tema kegiatan. Jadi setiap sekian bulan misalnya, atau bahkan setiap bulan teman-teman bisa bikin kegiatan. Misalnya bulan Desember, udah pasti lah ya, teman-teman udah hafal ya. Desember itu ada Hari AIDS sedunia. Berarti nanti ambil tema HIV dan AIDS. Tahun ini, bulan ini Mei. Misalnya ambil tema HTTS, Hari Tanpa Tembakau Sedunia, 31 Mei. Ya. Kemudian bulan depan, akhir Juni, itu adalah Hari Anti Narkoba Internasional, HANI. Ya. Jadi teman-teman setiap bulan itu bisa mencari tema-tema. Nah, cuma masalahnya mungkin kalau ambilnya ya, kalau memilih temanya itu dari momen-momen ya, event-event yang secara rutin ya, annual dilaksanakan ya setiap tahun, mungkin menjadi kurang cocok mungkin ya, kurang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya sih kalau di kota, kalau di Jakarta itu karena masalahnya kompleks, kalau menurut saya sih semuanya ada ya, semua permasalahan ada. Jadi mau bikin intervensi apapun ya cocok, cuma nanti tinggal disesuaikan targetnya ya. Tadi teman-teman mempresentasikan tentang bagaimana mengidentifikasi ya sasarannya, siapa nih yang cocok gitu ya, tergantung dari tema yang kita angkat. Gitu. Nah, kalau misalnya momennya misalnya yang lokal itu tentu bisa juga disesuaikan dengan permasalahan yang memang teman-teman sudah riset dulu sebelumnya. Kalau di Kesmas misalnya mahasiswa setiap peminatan harusnya sih masing-masing peminatan ya kalau dulu-dulu. Tapi kadang dilakukan juga gabungan nih. Mahasiswa peminatan akan memilih tema untuk melakukan intervensi berupa webinar ya, edukasi tuh. Berarti kan promosi kesehatan. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, sebelum melakukan webinar itu, teman-teman melakukan pengumpulan data dulu, misalnya melalui Google Form. Ya, jadi sebenarnya nanti akan muncul nih topik-topik yang akan dibahas, kemudian dasarnya apa. Jadi ketika teman-teman melakukan diskusi di dalam webinar tadi atau penyampaian materi dari narasumber yang sesuai ya, yang relevan, itu memang topik yang saat ini sedang hangat ya, sedang menjadi permasalahan. Ya contoh kalau setahu saya kemarin itu rencananya untuk kelas promosi kelas kesehatan reproduksi itu ambil tema FWB, Friend with Benefit misalnya gitu. Jadi dibuatlah pengumpulan data topiknya tentang itu. Ya jadi bagaimana merancang kegiatan yang terjadwal itu memang harus kita diskusikan ya, kita duduk bersama kemudian melakukan diskusi ya, brainstorming mungkin ya, terutama untuk orang-orang yang ini yang pinter nih, biasanya yang thinker gitu ya, deep thinker, kemudian yang jago analisis juga bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Nanti pada saat pelaksanaan mungkin
teman-teman yang punya bakat di bidang praktis yang lebih kinestetik, mungkin dia bisa diserahi tugas untuk melakukan intervensi. Ya. Pada saat membuat perencanaan, itu menjadwalkan, ini harus cari orang yang idenya tuh banyak gitu ya, idenya banyak dan selalu segar gitu ya, selalu ada. Setiap ketemu permasalahan dia selalu langsung muncul solusinya tuh seperti apa. Jadi orang yang selalu melihat peluang ya, selalu melihat celah di dalam setiap kesulitan yang orang lain temukan misalnya gitu ya. Jadi nanti kegiatan promosi kesehatannya itu menjadi lebih bervariasi dan bisa dilaksanakan dengan menarik gitu ya, dengan menyenangkan buat teman-teman yang lain. Tetapi mungkin hati-hati ya, harus realistis juga gitu ya, lihat kesanggupannya, lihat sumber dayanya. Mungkin demikian yang bisa saya bantu diskusikan. Cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin menjawab pertanyaan dari Sri Wulandari dari kelompok 11, bagaimana cara melakukan promosi kesehatan yang baik. Yang pertama adalah menentukan tujuan promosi kesehatan. Lalu yang kedua, menentukan sasaran dari promosi kesehatan. Lalu menentukan isi atau materi dari promosi kesehatan tersebut. Lalu keempat, menentukan metode bagaimana perencanaan promosi tersebut. Lalu yang kelima, menetapkan media. Yang keenam, menyusun rencana evaluasi. Lalu yang terakhir ialah menyusun jadwal pelaksanaan. Untuk saudara Sri Wulandari, apakah bisa diterima? Zikri, kalau sudah selesai boleh nanti ditutup ya. Ini teman-teman untuk pertanyaan yang preset proset model sudah dibahas dan sudah ditayangkan pembahasannya di link YouTube ya. Jadi mungkin teman-teman bisa merujuk ke video yang sudah ada. Silakan ditutup kalau sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan. Ya, baik, ini ada satu lagi Bu, ada Lilian, cuman saya dari pertanyaannya mungkin hampir sama kayak Sri Wulandari, menanyakan cara melakukan kegiatan promosi. Cuman bedanya kalau Sri Wulandari kesehatan, jadi mungkin ada sama. Jadi jawaban Lilian dari kelompok 9 dan menentukan tujuan dari kegiatan, lalu menentukan saran, menentukan isi materi dari kegiatan, lalu menentukan metode, menetapkan media, menyusun rencana evaluasi, lalu menyusun jadwal pelaksanaannya. Untuk saudara Lilian, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Bina diri bakti insani abdillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup doa atau gimana Bu? Ya, boleh ditutup langsung dengan doa. Oh. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kita doa. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Selif ya teman-teman. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Oh, oke, silakan. Terkait penugasan itu, pertanyaan wawancaranya dari kuesioner yang Ibu buat itu kan ya, Bu? Iya, betul.
Lalu diisinya sesuai jawaban dari partisipan kan kita yang isi ya, Bu? Ya, ya. Dibacakan pilihan jawabannya. Tapi kalau misalnya dia punya gadget ya, atau mungkin wawancaranya dilakukan secara online, boleh dikasih linknya, dipandu saja. Mereka boleh memilih sendiri, boleh klik sendiri jawabannya, menginput sendiri jawabannya itu boleh. Tapi kita memandu ya, kita mendampingi ketika mereka sedang mengisi. Maksudnya supaya mereka tidak asal mengisi gitu ya. Jadi pastikan bahwa mereka membaca pertanyaan, membaca pilihan jawaban, dan kemudian memilihnya gitu. Berarti jikalau si partisipannya tidak memiliki gadget, kita yang mengisi, tapi sesuai jawaban itu nggak apa-apa kan ya, Bu? Betul, ya. Jadi boleh diperlihatkan jawabannya. Kalau kita nggak mau bacakan, boleh. Kalau dia sudah bisa baca ya. Boleh kalau dia belum bisa bacakan, kita bacakan tuh. Tapi kalau dia sudah bisa baca, kita kasih pinjam, kita perhatikan saja bagaimana dia mengisi. Baik, Bu. Sama satu lagi, Bu, untuk laporan publikasi wawancaranya itu harus seperti contoh jurnal yang link dari UIN itu atau terserah kita? Bebas sebenarnya, bebas. Jadi gini, kalau teman-teman memerlukan data lengkap, itu ada berapa ya? Sekitar 400-an sebenarnya dari tahun kemarin itu teman-teman yang sudah latihan wawancara. Jadi bisa di situ, teman-teman bisa ambil dari data rekapan. Jadi nanti saya akan kasih daftar data yang sudah masuk ke saya. Teman-teman mau analisis dari situ boleh, kalau mau latihan. Kalau ada yang sudah merasa percaya diri dengan kemampuan analisis statistikanya, boleh analisis data statistika di situ. Tapi kalau teman-teman merasa saya perlu data hanya satu orang yang saya wawancara, atau misalnya teman-teman berkelompok tadi ya, sebenarnya sih kan saya bilang tadi sendiri, tapi ada teman-teman yang bisa saling membantu. Jadi misalkan ada 3 atau 5 orang saling membantu ketika teman-temannya melakukan wawancara. Nah, itu datanya boleh dikumpulkan. Kemudian bikin satu artikel yang berasal dari pengalaman 5 orang yang melakukan wawancara ini. Misalnya gitu. Boleh seperti itu. Jadi penelitiannya, pengumpulan datanya jadinya ambilnya yang metode kualitatif. Karena cuma 5 orang dan teman-teman harus lebih dalam tuh melakukan wawancaranya, benar-benar memperhatikan misalnya gesturnya, kemudian mimik wajahnya, misalnya gitu. Kalau misalnya ada diskusi lanjutan setelah wawancara, mungkin itu bisa menjadi catatan atau temuan di dalam artikel yang nanti mau dipublikasi, boleh. Kira-kira begitu ya. Baik, berarti laporannya boleh per kelompok gitu, Bu? Boleh, boleh. Baik, terima kasih, Bu. Baik. Sama-sama. Ada lagi? Yang lain? Cukup? Oke, karena sudah ditutup saya live ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan ke koordinator kelas untuk disampaikan ke saya, atau boleh japri atau tulis pertanyaannya di kolom komentar di di video penugasan.